Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, kali ini kita akan membahas materi di kelas 8, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi di bab 2 ya. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang usaha. Aktifin dulu nih ya. Oke, usaha. Jadi, apa sih usaha itu? Jadi, usaha itu bisa dikatakan sebagai jumlah energi yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Itu usaha. Atau usaha itu juga bisa didefinisikan sebagai besarnya gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Nah, jadi usaha dalam fisika, usaha itu dilambangkan dengan W. Usaha dilambangkan dengan W. W besar. Sini usaha tadi kita buat dulu definisi dari usaha. Usaha itu adalah jumlah ya, jumlah energi yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Nah, ini usaha. Atau bisa juga dikatakan usaha itu besarnya gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Besarnya gaya atau besarnya gaya yang digunakan untuk memindahkan suatu benda. Nah, itu usaha. Jadi dari definisi ini kita bisa membuat rumus bahwa usaha tadi yang dilambangkan dengan W, rumus usaha, ganti dulu pennya. Jadi rumusnya bisa ditulis secara matematis, W sama dengan F kali S. F dikali S. Nah, ini rumus usaha. W usaha, F gaya, S besarnya perpindahan. Oke, kita buat keterangan. W besar usaha satuannya joule, dilambangkan dengan J besar atau Newton meter, atau juga bisa ditulis Newton meter Nm. Kemudian F ini gaya satuannya Newton, N, kemudian S itu jarak atau perpindahannya tadi, jarak satuannya meter. Oke. Next. Nah, ini contoh dari soal tentang usaha. Jadi, dua buah gaya masing-masing F1 sama dengan 15 Newton dan F2 sama dengan 7 Newton. Jadi ini F1 15 Newton, F2 7 Newton bekerja pada sebuah benda yang terletak pada suatu permukaan lantai. Jika benda berpindah ke kanan sejauh 6 meter, jadi posisi benda pertama di sini. Kemudian dia berpindah sejauh 6 meter ke kanan. Ini posisi keduanya. Nah, tentukan usaha yang dilakukan pada benda oleh kedua gaya tersebut. Jadi di sini ada dua gaya, F1-nya menarik ke arah kanan, F2-nya menarik ke arah kiri. F1 15 Newton, F2 7 Newton. Benda ini mengalami perpindahan sejauh 6 meter. Nah, yang ditanya itu berapa W atau
usahanya. Oke, kita buat dulu diketahui penyelesaian Nah, yang diketahui itu F1 15 Newton, F2 7 Newton, kemudian S perpindahan atau jaraknya S sama dengan 6 meter. Nah, di sini yang ditanya itu W besar, usaha. Oke, kan tadi rumus usaha W sama dengan F kali S. Gaya dikali S jarak. Di sini karena ada dua gaya berarti kita gunakan rumus resultan. Cari dulu resultan gayanya atau penjumlahan gayanya. Jadi yang pertama cari resultan gaya. Karena jumlah gayanya itu lebih dari 1. Resultan gaya atau sigma F sama dengan, ingat rumus resultan gaya yang searah dikurang gaya yang berlawanan arah. Ini misalkan F1 dikurang F2. Boleh nggak kita nulisnya F2 dikurang F1? Boleh, sama saja. Jadi kalau misalkan F1 kurang F2 atau F2 kurang 1, besarnya itu akan sama. Bedanya nanti hasilnya ada positif atau negatif. Positif, negatif itu maksudnya juga sama, menunjukkan arah. Misal nih, kita pakai yang F1 kurang F2. F1-nya 15 Newton. 15 Newton dikurang F2-nya 7 Newton. 15 dikurang 7, 8. Berarti hasilnya 8 Newton. Positif. Tadi positif kita gunakan yang F1 kan positif, di sini positif kan. Nah, di sini seharusnya positif kan. Tapi nggak ditulis. Jadi artinya 8 Newton ke arah F1. Boleh misalkan kita buktikan. Kita gunakan yang sigma F sama dengan F2 kurang F1. F2-nya 7 Newton. F1-nya 15 Newton. 7 kurang 15 min 8 Newton. Min ini menunjukkan arah. Arah min ini sama kan dengan F1, berarti searah F1 juga. Nah, sama-sama ke arah kanan. Itu. Jadi udah dapet F-nya, F di sini. Jadi F di sini nih resultan gayanya. Masukkan ke rumus W. W sama dengan F kali S. F-nya 8 Newton dikali S-nya 6 meter. 6 kali 8, 48 Newton meter atau 48 Joule. Oke, inilah jawabannya. Jadi, didapatkan usaha yang dilakukan itu sebesar 48 Joule. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ini sama, ada dua benda. Ada satu benda ya. Ditarik 30 Newton ke arah kanan dan 10 Newton ke arah kiri. Jika usaha yang ditimbulkan 1000 Joule, jarak perpindahannya sebesar, nah yang ini ditanya jarak perpindahannya. Oke, kita buat dulu penyelesaiannya. Penyelesaian yang diketahui itu gaya. Misalkan ini kita buat, ini F1, ini F2. F1 10 Newton, F2 30 Newton. Kemudian yang diketahui usahanya 1000 Joule. Berarti W-nya itu 1000 Joule. Yang ditanya apa? Yang ditanya jarak perpindahan, berarti S. Nah, nilai S-nya berapa? Oke, sama seperti contoh soal yang pertama tadi, kan ini diketahui ada dua gaya. Berarti kita cari dulu resultannya. Resultan gaya sigma F sama dengan, biar lebih mudah, F2 dikurang F1. F2 30 Newton dikurang 10 Newton. Berarti 20 Newton. Positif berarti ke arah F2. 20 Newton ke arah kanan. Udah dapet F-nya. Maka tadi rumus usaha W sama dengan F kali S. Masukkan F-nya 20 Newton. 20 Newton. S yang dicari W-nya 1000 Joule. 1000 Joule. Nah, kalau mau cari S, berarti kita pisah.
S-nya. Di sini S. Oke. Ingat rumus segitiga bantu. Kalau mau cari S itu apa? Kalau lupa, nih kalau masih bingung, tulis dulu segitiga bantu, ke samping dikali, atas bawah dibagi. Jadi ini kan yang jelas-jelas dikali F sama S. Jadi ini F dan ini S. Yang atas W. Yang dicari S berarti S itu sama dengan W per F karena atas bawah W dengan F. Jadi dibagi. S sama dengan W per F ya, atau ini udah dimasukin nilainya. W-nya 1000 Joule per F-nya 20. Ini sama dengan S. Oke, berarti nilai S-nya S sama dengan, ini bisa coret 1. Berarti 100 dibagi 2. 100 bagi 2, 50. Dapat 50. Ini satuannya N ya, Newton ya. Joule per Newton, atau S sama dengan 50 meter. Lah jawabannya. Jadi jawabannya 50 meter. Oke, sampai di sini paham? Kalau belum paham bisa diulang lagi videonya. Oke, lanjut. Oke, lanjut, yaitu tentang daya. Jadi daya itu merupakan laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha dalam periode waktu tertentu. Atau daya itu juga bisa dikatakan sebagai energi persatuan waktu atau usaha persatuan waktu. Nah, jadi daya ini dilambangkan dengan P. Untuk rumus daya, kita ubah dulu. Rumus daya di sini, rumusnya itu P sama dengan W per T, energi atau usaha persatuan waktu. Nah, di sini turunannya bisa kita masukkan. Kan tadi sudah dipelajari bahwa rumus W itu sama dengan F kali S, ya kan? Masukkan W-nya F kali S. Jadi ini F kali S dibagi T. Ini P, daya. Nah, ingat lagi materi di bab 1 tentang GLB, gerak lurus beraturan. Di mana rumus V kecepatan, V sama dengan S per T, ya kan? Jadi, yang bagian ini, yang bagian S per T-nya, nah, S dengan T, kita ganti dengan V. Jadi, dari sini rumus daya itu bisa ditulis P sama dengan F kali V. V ini kecepatan. V kecepatan dari S per T. Jadi ada 3 rumus daya tergantung yang diketahui. Keterangannya keterangan. Nah, keterangannya P daya, satuannya watt, dilambangkan watt, ya tulisannya watt, atau daya itu kan tadi W per T. W satuannya energi joule, T waktu, S. Jadi bisa juga watt atau joule per sekon. Itu daya. Kemudian V itu kecepatan satuannya meter per sekon. F tadi gaya, F itu gaya, satuannya Newton. Kemudian T waktu satuannya sekon, S kecil. Yang belum W besar, energi atau usaha energi sama W simbolnya, satuannya joule. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soal tentang daya. Seorang siswa yang beratnya 450 Newton menaiki tangga yang memiliki ketinggian 3 meter.
Siswa tersebut memerlukan waktu 6 detik untuk sampai ke atas. Tentukan daya yang dikeluarkan siswa untuk kegiatan tersebut. Oke, kita buat dulu penyelesaian. Yang diketahui seorang siswa beratnya 450 Newton. Nah, ini gaya berat. Gaya berat itu dilambangkan W juga ya, W. Atau bisa kita tulis F kan? Gaya berat sama-sama gaya F. 450 Newton. Menaiki tangga. Ketinggian tangga 3 meter. Ketinggian H. Atau bisa juga ketinggian itu kan sama dengan jarak kan? Jarak yang ditempuh si anak itu. Atau S-nya itu 3 meter. Sama dengan 3 meter. T, waktu yang diperlukan untuk sampai ke atas, T-nya itu 6 sekon atau 6 detik. Yang ditanya P, dayanya berapa? Oke. Nah, tadi rumus daya P itu W ini W di sini W gaya berat ya. Ini bukan W energi atau usaha. Ini W gaya berat sama simbolnya W. Tapi gaya berat itu W kecil. Gaya berat. Oke. Kan rumus P tadi ada 3. P sama dengan W per T. Ya kan? Dimana W tadi rumusnya F kali S. Nih. P sama dengan W per T, di mana W tadi kan dimasukkan F kali S per T. Nah, jadi kita gunakan rumus yang ini. Karena di sini ada F, ada S, atau hanya ada T. Jadi, P sama dengan F kali S per T. Tinggal dimasukkan F-nya 450 Newton, dikali S-nya 3 meter, dibagi T-nya 6. 6 sekon. Oke. Ini bisa coret kan? Coret. Ini tinggal 2. Sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Lanjut ke samping. P sama dengan. Jadi tinggal 450 dibagi 2. 450 Newton N kali M. Newton meter dibagi 2 sekon. Nah, 450 Newton meter dibagi 2 sekon. 450 bagi 2, 225. 225 satuannya Newton meter per sekon atau watt. Nah, inilah jadi dayanya yang didapat 225 watt. Oke. Oke, soal yang terakhir itu sebuah pesawat mengudara dengan kecepatan 250 meter per sekon. Jika gaya dorong yang diberikan mesin pesawat adalah 20.000 Newton, maka daya yang dihasilkan oleh mesin tersebut adalah, kita buat dulu yang diketahuinya, penyelesaian. Oke, penyelesaian. V kecepatan. Yang diketahui V kecepatan 250 meter per sekon. Kemudian F gaya dorong. F gayanya 20.000 Newton. Yang ditanya P. Oke. Nah, tadi ingat rumus daya itu kan ada P sama dengan W per T. Di mana W itu kan sama dengan F kali S. Masukkan F kali S, W-nya ubah jadi F kali S per T. S per T itu sama dengan V. Rumus GLBB, ingat rumus GLBB di kelas 7 ya. Di kelas 8 semester 1 ini bab 1. Jadi rumus V sama dengan S per T GLB. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi di sini S per T-nya diganti V, maka P sama dengan F kali V. Karena yang diketahui V dan F, maka gunakan rumus yang ini. Jadi rumus P sama dengan F kali V. Gaya dikali kecepatan. Gayanya 20.000 Newton dikali V-nya 250 meter per sekon. Tinggal kita hitung. Di sini P sama dengan 20.000 dikali 250. 2 dikali 25, 50 kan. Nolnya ada 4 tambah 1, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 juta. Satuannya watt.
Nah, 5 juta watt. Tapi jawabannya di optionnya ini dipinta dalam kilowatt. KW itu kilowatt. Kilowatt. Ingat lagi pelajaran di kelas 7 SMP, konversi satuan. Bahwa 1 kilowatt itu sama dengan 1000 watt. Jadi kalau kilo jadiin watt dikali, nih, ini dikali. Tapi kalau watt dijadiin kilo, ini dibagi. Oke, karena watt dijadiin kilowatt, berarti kita bagi dengan 1000. Berarti 5 juta dibagi 1000. Satuannya berubah jadi kilowatt. Tinggal coret nolnya. Karena ini ada 3, coret 3, atas juga coret 3. 5000 bagi 1, 5000. Satuannya kilowatt. Jadi dayanya dapat sebesar 5000 kilowatt. Jawabannya A. Oke, sampai di sini semoga bisa paham materi daya. Kemudian tadi juga dibahas energi ya, usaha. Nah, semoga bisa memahami dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.